membeli minuman di mesin ini, tapi ia malah jackpot dan mendapat satu lagi minuman gratis. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada seorang pemuda pirang yang menatap minuman itu. Akhirnya ia pun memberikan minuman itu kepada si pirang. Lalu setelah tak begitu lama mereka mengobrol, tiba-tiba ada preman yang menagih hutang ke pemuda ini. Untung saja pria pirang ini melindunginya, dan pria pirang ini mengajak pemuda itu ke sebuah kasino untuk mencari uang agar anak itu bisa membayar hutang. Pria ini mempertaruhkan semua uangnya di semua angka, sehingga angka berapapun yang masuk ia akan menang. Tapi ternyata bandar di kasino ini cukup licik. Ia mengarahkan bola itu selalu ke angka 9, dan keyakinan mereka angka yang sama tak akan muncul berulang kali. Lalu pria pirang ini pun bertaruh lagi di semua angka kecuali angka 9. Dan saat bola sudah diputar, pemuda ini langsung bertaruh semua uangnya di angka 9. Tampak bandar itu mulai panik. Ternyata mereka semua sudah merencanakan itu dari awal, dan rencana mereka berhasil. Bola itu masuk ke angka 9 dan trik bandar itu sudah bisa mereka taklukkan. Pemilik kasino yang menyaksikan kegagalan bandarnya itu pun tak tinggal diam. Dan ternyata pemilik kasino itu kenal dengan pemuda pirang ini yang merupakan dewa judi yang tak bisa dibohongi. Dengan semua hokinya, pemuda ini akhirnya bisa menikmati uang yang ia dapatkan itu untuk membayar hutangnya dan berfoya-foya. Dan ternyata keesokan harinya anggota klub judi paling mengerikan di Tokyo datang ke kasino ini, dan orang itulah yang dicari oleh pria pirang ini untuk ia kalahkan. Kumpulan pejudi handal ini sedang melakukan aksinya di atas gedung tinggi. Kedua orang ini akan bertaruh apakah ada pesawat yang akan lewat di atas langit kota Tokyo dalam 1 jam. Dan pria pirang ini bertaruh 500 miliar. Ia memilih kalau akan ada pesawat yang lewat. Tapi ternyata saat pertaruhan dimulai, salah seorang wanita yang merupakan ajudan pejudi terhebat di Tokyo ini sudah mengatur kemenangan bosnya. Ia menghubungi otoritas bandara untuk membatalkan semua pesawat yang akan terbang di atas Tokyo, sehingga bosnya tak akan kalah. Namun ternyata dia juga punya strategi lain. Ia sudah membayar orang untuk menerbangkan pesawat di langit Tokyo. Tapi ternyata pria ini sudah punya 1000 rencana. Ia sudah mengirim anggotanya untuk menembak orang yang ingin menerbangkan pesawat itu, sehingga saat waktu 1 jam selesai, pria ini kehilangan 500 miliar miliknya. Dan pria pemimpin organisasi judi terbesar di sini menang untuk kesekian kalinya. Begitulah kerasnya perjudian yang dilakukan di Tokyo. Kedua orang ini akan bertaruh uang senilai 100 juta. Apabila dadu ini ketiga angkanya sama, pria gemuk inilah yang menang. Tapi ternyata angka salah satu dadu menunjukkan angka yang berbeda. Ia tak terima karena selama ini selalu menang. Ternyata pria pirang ini bukan orang sembarangan. Ia sudah mengetahui kalau pria gemuk ini curang karena menggunakan dadu yang ada magnetnya, dan juga di bawah meja terdapat magnet lainnya agar dadu selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata pria gemuk selama ini menipu orang-orang yang ada di sini. Dan si pirang ini juga punya trik lain untuk mencegah trik licik si gemuk. Lalu setelah ia mengalahkan orang licik itu, pria pirang ini mendapat kabar kalau ada orang yang ingin mengambil kekuasaan kerajaan judi terbesar di Tokyo, sama seperti yang pernah ia lakukan dulu. Mendengar itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke Tokyo dan berniat mengalahkan orang yang berniat merebut kekuasaan kerajaan judi itu. Dan inilah dia orangnya, pria yang bernama Sadakuni. Sadakuni sedang menerima tantangan dari Menteri Keuangan Tokyo. Menteri ini berharap mendapat uang dari hasil judi ini untuk berkampanye. Namun ternyata orang yang ia lawan adalah anggota klub judi terhebat di Tokyo. Dan saat menteri ini sudah mengalami kekalahan dan semua uangnya habis, ia malah tak terima dan menyerang tim Sadakuni. Namun wasit yang di bawah Sadakuni mempunyai keahlian bertarung yang cukup hebat. Dan karena menteri ini sudah melakukan kecurangan, ia harus membayar dengan nyawanya. Begitulah aturan yang dibuat anggota klub judi terbesar di Tokyo ini. Wanita ini mempertaruhkan uang 500 juta untuk melawan anggota klub judi paling mengerikan di kota ini. Tapi saat kartu dibuka, ia tampak kesal sekali karena ia selalu kalah dan seakan-akan orang itu bisa melihat kartunya. Sampai ia kehilangan 500 juta dalam sekejap. Lalu saat orang itu akan pergi, tampak terjadi sedikit keributan di sana. Untung saja ajudan wanita pemilik kasino tadi datang dan meredakan suasana. Tapi muncullah orang yang benar-benar berambisi mengalahkan pria berkacamata ini. Pria pirang ini adalah mantan anggota klub yang sama dengan si kacamata itu. Tapi tampaknya pertandingan mereka belum terlaksana malam ini. Pemilik kasino yang baru saja dikalahkan pria berkacamata tadi pun mengamati kekalahannya. Dan tiba-tiba ia mendapat telepon yang sangat penting. Ternyata itu adalah pria pirang ini yang meminta pertolongan kepada wanita ini untuk mencarikan orang yang bisa memasukkannya lagi ke klub judi paling mengerikan di kota ini. Lalu setelah mendapat informasi salah satu markas anggota klub judi itu, pria pirang ini langsung mendatanginya. Tak berbasa-basi, pria tua yang merupakan anggota klub judi terhebat ini langsung memberikan taruhan kepada
kepada dua orang ini untuk melewati tantangan di markasnya. Tapi pria ini tak hanya menginginkan uang, melainkan ia meminta keanggotaan klub bapak tua ini jika ia berhasil melewati tantangan di sini. Mereka harus menemukan kunci untuk mematikan bom ini yang dipasang di kaki salah satu di antara mereka. Dan kunci itu ada dikalungkan di prajurit kakek tua itu, dan mereka harus mengalahkan semua prajurit bersenjata ini. Sungguh mengerikan permainan yang dibuat kakek dewa judi itu. Tapi si pirang ini bukanlah orang biasa. Ia merupakan salah satu legenda judi terhebat. Dengan triknya ia menarik perhatian prajurit itu dan temannya menangkap prajurit itu. Tampak prajurit pertama cukup mudah mereka kalahkan dan mendapat kunci pertama untuk mematikan bom itu. Kakek tua ini terus mengawasi permainan dari kejauhan dan terus mengarahkan prajuritnya. Tapi ternyata suara mereka terdengar oleh prajurit berikutnya di dalam bilik itu dan mereka ditembaki dengan brutal. Tapi saat prajurit ini melihat ke dalam sana, ternyata itu hanyalah rekaman suara mereka dan kedua orang ini sudah menyerang prajurit itu. Sungguh cerdik sekali ide kedua orang ini. Namun waktu mereka tinggal 52 menit, sedangkan mereka harus menemukan 3 kunci lagi. Berhasilkah mereka lolos dari sini dan mendapat hadiah mereka? Lanjut part berikutnya hanya di